Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Damayanti, NIM 192180063 dari kelas 3C, mahasiswi PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan multimedia interaktif pembelajaran IPA Sekolah Dasar kelas 6, tema 3, subtema 3, mengenai materi rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajaran pada kali ini ya. Multimedia interaktif pembelajaran IPA Sekolah Dasar kelas 6, tema 3, subtema 3. Ayo menjadi penemu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk itu, kita akan mulai dari pengenalan kompetensi yang akan dituju, kemudian membahas terkait materi disertai video-video pendukung pembelajaran. Dan selanjutnya ada kuis yang bisa dicoba untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi ini ya. Yang pertama, kita mulai dengan mengetahui dan memahami kompetensi apa yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, di sini ada kompetensi dasar IPA 3.4 membandingkan antara rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel. Kemudian ada 4.4 yaitu menemukan fakta-fakta penggunaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk dalam materi. Nah, kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas kali ini? Untuk gambaran ringkasnya, pembelajaran kali ini akan membahas mengenai pengertian rangkaian listrik seri dan paralel, kemudian ada perbedaan, kelebihan, serta kelemahan dari masing-masing rangkaian, dan yang terakhir ada penerapan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama mengenai pengertian dari rangkaian listrik. Ada yang tahu rangkaian listrik itu apa? Ya, betul. Rangkaian listrik merupakan susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber energi listrik sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Nah, rangkaian listrik mempunyai komponen-komponen dalam pembentukan rangkaiannya. Komponen rangkaian listrik sendiri ada 3 macam, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan yang terakhir ada rangkaian listrik campuran. Di subtema 3 kali ini akan membahas mengenai rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Apa sih rangkaian seri dan paralel itu? Nah, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Bisa dilihat gambar pada PPT. Kemudian ada rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Selanjutnya, kita bahas mengenai perbedaan dari kedua rangkaian. Di sini ada beberapa perbedaan, di antaranya yang pertama, cara penyusunan komponen rangkaian, kemudian ada hambatan total, kemudian ada penggunaan banyak sedikitnya kabel dan saklar. Selanjutnya ada kontinuitas masing-masing komponen listrik, dan yang terakhir ada
kondisi dari masing-masing komponen. Dari perbedaan yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat dilihat di gambar yang sudah ada untuk mempermudah pemahaman kalian ya. Di sini terlihat jelas bahwa salah satu perbedaan dari kedua rangkaian yaitu mengenai komponen penyusunnya. Perbedaan lain dapat dilihat dari banyaknya kabel yang menyusun rangkaian. Bisa dilihat pada gambar, rangkaian seri lebih sedikit menggunakan kabel daripada rangkaian paralel yang lebih banyak membutuhkan kabel. Nah, untuk memperjelas mengenai perbedaan kedua rangkaian, simak penjelasan materi berikut ini ya. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik seri disusun secara berderet atau berurutan tanpa cabang, sedangkan untuk paralel disusun secara bersusun atau sejajar. Kemudian, rangkaian listrik seri lebih hemat kabel dan saklar, sedangkan paralel lebih banyak membutuhkan kabel. Dalam hal lain, lebih boros kabel dan saklar. Kemudian, apabila lampu satu padam, maka lampu lain akan ikut padam. Itu terdapat di rangkaian listrik seri, sedangkan pada rangkaian listrik paralel, lampu satu padam, maka lampu yang lain tetap bisa menyala. Kemudian, nyala lampu untuk rangkaian listrik tidak sama terang, sedangkan untuk rangkaian listrik paralel berpijar sama terang. Kemudian yang terakhir ada rangkaian listrik seri memiliki hambatan lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri, sedangkan untuk rangkaian listrik paralel lebih kecil dari hambatan terkecil rangkaian paralel. Di sini saya akan menampilkan contoh rangkaian listrik berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dari rangkaian yang ada, kita dapat membandingkan keduanya dengan melihat komponen-komponen yang diperlukan ya. Di sini bisa dilihat bahwa komponen rangkaian seri lebih membutuhkan banyak daya. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya baterai yang digunakan. Pada rangkaian seri membutuhkan 3 baterai, sedangkan rangkaian paralel hanya membutuhkan 2 baterai. Kemudian ada lampu yang tersusun secara berderet untuk rangkaian seri. Bisa dilihat pada video. Kemudian selanjutnya ada rangkaian paralel yang disusun secara bersusun. Kemudian selanjutnya ada nyala lampu pada rangkaian paralel lebih terang dari rangkaian listrik seri. Bisa dilihat di video, rangkaian listrik paralel cahayanya lebih terang dibandingkan dengan rangkaian listrik seri. Materi selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing rangkaian ya. Nah, bisa dilihat di sini kelebihan dari rangkaian listrik seri yaitu lebih hemat kabel, tidak menghabiskan banyak tempat serta praktis untuk membuatnya. Kemudian kelemahan dari rangkaian listrik seri sendiri, lampu tidak menyala terang, kemudian memerlukan daya listrik yang cukup tinggi serta jika salah satu lampu sambungan terputus, maka semua ikut mati. Kemudian ada kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Yang pertama, lampu yang dihasilkan sama terang. Kemudian ada hemat daya listrik yang digunakan. Nah, jika salah satu sambungan putus, maka lampu di sambungan lain masih bisa menyala. Untuk kelemahannya sendiri, rangkaian listrik paralel memiliki kelemahan yaitu membutuhkan banyak kabel serta saklar, kemudian menghabiskan banyak tempat. Yang terakhir ada proses pemasangannya lebih rumit dilakukan.
Nah, untuk penerapan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, kira-kira apa saja ya benda yang menggunakan komponen dari kedua rangkaian tersebut? Yuk kita lihat pembahasan selanjutnya. Di sini ada beberapa contoh benda yang menggunakan komponen rangkaian seri. Di antaranya ada lampu senter dan lampu tumbler. Kemudian pada rangkaian listrik paralel kita ambil contoh pada benda yaitu rambu lalu lintas serta stop kontak yang memiliki susunan rangkaian paralel. Selanjutnya kita mulai kuis ya. Yang pertama ada kuis mencocokkan. Di sini anak-anak diminta untuk mencocokkan antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya. Contohnya, kita bisa klik salah satu sembarang kotak untuk membuka ada apa ya di baliknya. Nah, sekarang kita mulai coba ya. Dan ternyata kotak yang kita buka pertama kali ada tulisan rangkaian seri. Kemudian kita lanjutkan mencoba membuka kotak yang lain ya. Dan ternyata banyak sekali teka-teki di belakang warnanya. Kotak yang cocok tidak akan tertutup kembali. Begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya ada pilihan ganda benar atau salah. Kita mulai dengan soal pertama. Soal pertama ada rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa cabang yaitu. Nah, pilihan di sini ada A, B, C, dan D. Kita bisa pilih salah satu yang benar. Menurut kalian apa ya yang benar? Rangkaian campuran? Wah, ternyata salah. Kemudian apa ya? Rangkaian seri. Wah, benar. Untuk kuis kali ini masih sama ya caranya dengan kuis sebelumnya. Yuk kita coba. Nah, sekarang kita baca dulu ya pertanyaannya. Rangkaian yang disusun secara bersusun atau bercabang yaitu. Nah, kira-kira rangkaian apa ya yang dimaksud? Ya, benar, rangkaian paralel. Selanjutnya, coba kalian temukan 5 kata yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Nah, setelah kalian menemukan 5 kata tersebut, jelaskan maksud dari kata yang kalian temukan. Jawaban yang kalian temukan ditulis serta dijelaskan pada buku tugas kalian masing-masing. Untuk pencarian kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Contohnya, di sini saya menemukan kata rangkaian. Nah, di buku tulis kalian tulis nomor 1 rangkaian. Nah, kemudian kalian jelaskan apa itu maksud dari rangkaian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka yang berisi sumber-sumber di mana saya memperoleh informasi pembelajaran ya. Cukup sekian materi pembelajaran pada kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.